Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rasmi Haji Banu, dosen biologi di Universitas Nahdlatul Ulama. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang mikrobiologi. Ini merupakan pertemuan pertama, sehingga bagian modul yang akan saya bahas adalah modul pada bagian pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu sendiri merupakan sebuah cabang ilmu dari biologi, di mana ilmu ini mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, ini kajiannya biasanya tentang makhluk hidup yang perlu dilihat menggunakan mikroskop atau yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang kita atau dengan mata alat yang seperti makhluk hidup yang lain, misalnya seperti hewan-hewan yang lain, sapi dan lain sebagainya yang bisa kita lihat dengan mata tanpa menggunakan alat apapun. Sehingga mikrobiologi ini memerlukan alat untuk uh, digunakan menggunakan perbesaran tertentu. Nah, mikrobiologi itu sendiri atau organisme kecil yang akan kita pelajari itu sebetulnya ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang juga sama dengan organisme yang lain, bahkan ada dalam tubuh kita. Nah, itu sebabnya perlu untuk kita pelajari. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih sebenarnya awal mula eh, mikrobiologi ini kemudian dikembangkan atau dianggap sebagai salah satu cabang ilmu dari biologi yang dianggap tidak bisa untuk digabungkan pembahasannya dengan uh, materi lain. Misalnya dalam biologi itu kan biasanya ada tentang materi hewan dan kemudian tumbuhan. Kenapa? Sehingga mikrobiologi ini terpisah secara sendiri dan tidak bisa dibahas dalam materi yang hewan tadi itu. Karena ini merupakan bagian dari uh, cabang ilmu atau bagian dari biologi itu sendiri yang mana setelah dikelompokkan ternyata mikroorganisme ini ada banyak jenisnya. Mikroorganisme ini ada banyak bentuknya dan juga perlu untuk didalami dan perlu untuk dipelajari dalam satu komponen tertentu, dalam satu kelompok tertentu, sehingga terciptalah suatu uh, cabang atau sebuah cabang dari biologi itu sendiri yang bisa kita katakan sebagai mikrobiologi. Nah, namun sejarahnya itu sendiri ada banyak sekali perkembangan yang paling sering dikenal itu mikrobiologi uh, berkembang atau kemudian mikrobiologi ini dapat diketahui bersamaan dengan perkembangan mikroskop atau berkembangan dengan uh, bersamaan dengan perkembangan pembesaran atau mikroskop elektron itu sendiri. Nah, mikroba ini memiliki peran yang sangat banyak karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mikrobiologi ini atau mikroorganisme ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Uh,
dan dia memiliki peran yang sangat banyak, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, kemudian sebagai produsen juga di alam. Nah, termasuk bukan hanya di alam ya secara keseluruhan, namun ke dalam tubuh kita pun dia sangat berperan sangat penting. Yang paling sering kita dengar mungkin dan yang paling mudah dan mungkin yang paling akrab di telinga kita itu adalah E. coli. Ya, yang paling mudah untuk dan yang paling familiar kayaknya di telinga kita itu adalah E. coli, yang mana banyak sekali di iklan-iklan, termasuk salah satunya itu adalah iklan salah satu produk yang mungkin teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian itu pernah konsumsi, Yakult ya, namanya Yakult yang katanya itu dapat menyehatkan bakteri E. coli itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu mikroorganisme dan yang akan kita pelajari di materi mikrobiologi ini. Nah, sel mikroba ini atau sel mikroorganisme itu berukuran yang sangat kecil sehingga namun dia masih termasuk dalam satuan struktur biologi. Nah, kebanyakan dari mikroba sering terdiri dari satu sel atau biasanya yang disebut dengan uniseluler. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas hidupnya itu bergantung pada satu sel tersebut. Nah, beberapa mikroba memiliki banyak sel atau multiseluler yang umumnya sudah terdapat di berbagai di penjelasan sebelumnya atau di modul yang pada mata kuliah yang lain. Ya, pada untuk mikroorganisme ini sel dari mikroorganisme ini berdasarkan dari perkembangan atau berdasarkan dari sel, tipe selnya itu mikroorganisme dibagi menjadi dua, yaitu ada prokariot atau perkembangan ya prokariot atau bisa disebut dengan sel yang primitif, kemudian ada yang namanya eukariot. Nah, selain yang bersifat seluler, ada juga mikroba yang bersifat non-seluler, yaitu virus. Seperti yang kita ketahui bahwa virus itu dia beberapa tidak mengkategorikannya ke dalam makhluk hidup karena dia tidak memiliki sel inang, sehingga dia perlu sumber hidup atau organisme yang hidup untuk bisa menjadi medianya. Nah, sehingga virus ini bisa kita katakan bahwa tidak bisa untuk diobati ya, dalam hal ini bukan berarti tidak bisa untuk diobati, itu berarti dia tidak bisa di seperti mikroba ya, seperti bakteri, tapi dia memiliki siklus hidup tertentu, dia memiliki siklus hidup sendiri. Yang kita ketahui yang paling sering sekali virus ini, yang tentu saja semua manusia pernah ya merasakan yang namanya flu. Itu salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh virus itu. Dan virus ini termasuk salah satu mikroorganisme yang akan kita pelajari. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa virus itu tidak memiliki bentuk sel dan tidak dapat membentuk energi sendiri, serta tidak dapat berkembang biak tanpa menggunakan jasad hidup atau organisme hidup yang lain. Sehingga dalam perkembangannya saat ini virus itu tidak lagi digolongkan dalam kategori makhluk hidup, namun memiliki materi genetik. Perbedaan antara virus dengan mikroorganisme yang memiliki sel itu ya diantaranya
dia tidak memiliki sel atau dia tidak memiliki bentuk, melainkan bisa kita katakan dia sebagai bentuknya seperti partikel. Nah, sedangkan kalau pada organisme yang lain itu memiliki sel. Nah, kemudian apakah dia memiliki DNA atau RNA? Ya, dia memiliki. Kemudian dia terdapat protein. Nah, jadi dia sebenarnya hampir mirip dengan sel yang lain. Kemudian dia tidak memiliki energi karena dia membutuhkan energi dari sel hidup yang lain. Nah, kemudian dia tidak memiliki, ya seperti tadi, bahwa dia tidak terbentuk dari bahan genetik saja, dia hanya terbentuk dari materi genetik saja. Kemudian dia tidak terbentuk langsung dari elemen struktur yang sejenis dengan mikroorganisme yang lain. Nah, selain itu, virus ada jasad hidup yang bisa kita katakan atau bisa disebut sebagai viroid, yaitu bahan materi genetik yang seperti sebelumnya, bahwa dia itu memiliki materi genetik yaitu RNA yang bersifat menginfeksi sel inang. Kemudian viroid ini akan membawa sifat genetiknya sendiri yang dapat diekspresikan di dalam sel inang itu sendiri. Nah, sehingga adanya fakta ini merupakan pengecualian dari sistem biologi, karena sifat dari virus itu sendiri yang dapat mengendalikan diri dari dalam sel inang dengan mekanisme yang belum diketahui dengan jelas. Nah, jika teman-teman atau adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa yang kemudian ingin bertanya-tanya, sebenarnya virus ini apa sih sebenarnya, benar ada apa enggak sih sebenarnya ini virus ini, atau jangan-jangan ini cuman semacam cerita dongeng, atau ini hanya suatu teori yang kemudian diada-adakan, atau jangan-jangan ini hanya teori semacam teori evolusi yang kemudian saat ini sudah banyak memiliki perubahan. Nah, teman-teman kalau masih ingin mengetahui bahwa virus itu ada apa enggak sih? Nah, kita baru saja melewati sebuah pandemi yang sangat besar sekali, yang kemudian itu bisa kita katakan bukan kita baru saja melewati suatu fenomena yang sangat besar, yang fenomena itu tuh disebabkan oleh virus. Virus apakah itu? Adalah virus corona. Yang sempat kemarin sampai seluruh dunia menjadi gempar, terjadi social distancing, kemudian terjadi lockdown di mana-mana, termasuk kita di dunia pendidikan itu terdampak juga, sehingga kita juga tidak bisa melakukan pembelajaran. Nah, itu salah satu contoh bahwa yang kita pelajari saat ini itu yaitu tentang virus atau tentang mikroorganisme, salah satu bentuk mikroorganisme yang sebetulnya ada di sekeliling kita, tapi kita tidak bisa melihat. Sehingga apa cara yang kita lakukan untuk menanganinya? Salah satu contohnya adalah dengan selalu menjaga kebersihan. Nah, sehingga pada saat itu sangat marak sekali, bahkan hampir rata-rata ya di program studi biologi ataupun di dunia kesehatan itu mengeluarkan semacam disinfektan, ada yang mengeluarkan sterilizer, kemudian banyak bahkan masker kain, masker segala macam masker, kemudian
obat-obat daya tahan tubuh karena memang pada dasarnya untuk mengusir virus itu sendiri atau untuk menghilangkan virus itu tidak bisa dengan tidak bisa dengan seperti terinfeksi oleh organisme lain, misalnya kayak bakteri, yang mana kita ketahui bahwa bakteri bisa kita bisa menggunakan obat antibiotik dan obat-obat yang lain yang kemudian bisa digunakan untuk membunuh bakteri itu sendiri. Nah, sedangkan virus ini cara untuk supaya kita bisa uh, tertolong atau bisa kita katakan bahwa sedikit meminimalisir faktor dampaknya terhadap tubuh kita itu ya salah satunya dengan memperkuat tentara dalam tubuh kita atau apa itu namanya antibodi dalam tubuh kita. Itu adalah salah satu cara. Nah, sehingga kalau misalnya selain dari coronavirus yang sangat luar biasa sekali kemarin ya, dan saya yakin adik-adik sekalian sudah banyak belajar tentang virus itu sendiri karena salah satunya ya karena pandemi itu sehingga banyak yang sudah tahu ya bagaimana caranya agar supaya kita ini bisa sedikit terhindar dari virus atau terlindungi, yaitu salah satunya dengan mencuci tangan dengan baik, kemudian menjaga jarak karena memang virus ini seperti yang saya sebutkan tadi itu dia tidak lagi tergolong dalam makhluk hidup, tapi dia memiliki sel inang sehingga dia sangat mudah sekali, bahkan mungkin saat ini secara kita tidak sadari di udara yang sedang kita hirup ini bisa jadi ada virusnya. Nah, sehingga namun karena daya tahan tubuh kita yang masih kuat sehingga kita tidak mulai terinfeksi. Misalnya yang tadinya tidak terkena flu, kemudian kok pulang dari kampus tadi itu saya bisa terkena flu. Nah, bisa jadi daya tahan tubuh kamu saat itu sedang tidak baik-baik saja atau sedang drop. Nah, kebetulan ada virus flu atau virus influenza yang berada uh, di sekitar kampus itu. Nah, dan kamu setelah pulang dari kampus kamu terinfeksi dengan virus itu. Nah, caranya supaya bisa sembuh apa? Salah satunya ya dengan minum vitamin C atau minum vitamin yang bisa membantu memperkuat antibodi atau daya tahan tubuh kamu itu sendiri, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu sangat salah satu cara untuk menghindari dampak yang lebih buruk dari virus itu sendiri. Nah, sehingga sekarang sudah mulai paham ya bahwa mikroorganisme itu memang sangat penting untuk kita pelajari. Salah satunya yang kita pelajari itu ya tadi tentang virus dan kemudian nanti setelahnya ada banyak yang akan kita pelajari termasuk bakteri. Bakteri punya banyak bentuk dan bakteri punya banyak sekali jenis. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dalam sejarahnya, awal dari perkembangan uh, mikrobiologi itu sendiri atau ilmu atau bidang ilmu mikrobiologis itu sendiri terungkapnya dari awal yaitu penemuan dari animalculus uh, atau hewan kecil bisa kita katakan saat itu orang hanya mengetahuinya dengan itu orang mengistilahkannya dengan animalculus jadi jenis-jenis hewan yang kecil yang sangat kecil jadi sebelum adanya orang menyebutnya sebagai mikroba atau orang menyebut sebagai mikroorganisme itu awalnya itu mereka hanya menyampaikan atau menyebutnya animalculus atau hewan yang sangat kecil. Nah, di dalamnya itu termasuk seluruh uh, mikroorganisme mulai dari protozoa, alga, kamir, bakteri itu tergabung dalam situ. Jadi masih dalam satu komponen yang sama gitu. Jadi belum di belum dikategorikan dalam jenis-jenis yang berbeda gitu. Nah, hal ini memang ditemukan itu berjalan
berjalannya sama-sama dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1633 sampai dengan pada tahun 1723. Nah, mulai dari perbesaran yang 50 sampai dengan baru perbesaran 300. Nah, di situ mereka sudah mulai melihat bahwa kok kayak ada sesuatu yang hidup tapi sangat kecil, lebih kecil daripada hewan yang biasanya kita lihat, misalnya ada semut. Nah, kalau semut kan masih bisa lihat dengan mata telanjang. Ini ada hewan yang lebih kecil, ada semacam makhluk hidup yang lebih kecil. Nah, apa itu kira-kira? Nah, sehingga mereka menyebutnya masih dalam kata animalculus. Nah, kemudian mereka mulai melakukan banyak sekali teori, melakukan banyak sekali percobaan yang salah satu percobaan yang kita ketahui yaitu tentang percobaan biogenesis. Nah, di dalamnya itu mereka mengatakan bahwa apa namanya animalculus atau mikroorganisme itu terbentuk karena adanya benih atau benih yang dari bisa dikatakan bahwa benih itu bisa jadi dari udara. Ada yang bisa dikatakan, ada yang mengatakan bahwa itu dari lalat. Nah, sehingga ada pasteurisasi. Kalian pernah dengar pasti ya, ada kalau di SMA pasti sudah pernah dengar tentang namanya percobaan pasteurisasi. Kemudian ada leher angsa, ingat ya Louis Pasteur. Nah, membuktikan bahwa, nah, misalnya kayak percobaan Louis Pasteur ya, yang saya akan menjelaskan sedikit. Uh, Louis Pasteur itu banyak membuktikan bahwa teori abiogenesis tidak mungkin. Nah, tetapi tetap tidak dapat menjawab asal-usul dari animalculus itu sendiri. Nah, atau dari mikroorganisme. Jadi mereka tuh belum mengerti bahwa animalculus ini sebenarnya apa atau mikroorganisme ini sebenarnya apa gitu. Tapi mereka tahu bahwa ada hewan kecil atau ada makhluk hidup yang lebih kecil itu sedang hidup gitu, yang berada di sekitar kita. Nah, tapi belum bisa dibuktikan bahwa ini tuh sebenarnya apa itu belum bisa dipastikan gitu. Nah, namun dari penemuan Louis Pasteur itu sendiri kita ketahui bahwa memang uh, ada sesuatu faktor yang bisa kita katakan disebabkan oleh udara. Yang bisa jadi udara itu sendiri itu memang mengandung animal pulsis tadi yang menyebabkan adanya mikroba atau adanya animal pulus itu. Namun apakah semua udara ataukah semua faktor yang bisa jadi menjadi parameter percobaan mereka itu apakah semuanya itu terdapat animal pulus itu masih juga belum diketahui. Jadi bisa kita katakan bahwa uh, yang mereka pahami itu udara atau faktor yang mempengaruhi itu juga pembagiannya tidak merata. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada penemuan lagi setelah percobaan Louis Pasteur itu. Nah, ada lagi penemuan berikutnya pada tahun 1820 oleh John Tyndall. Jadi dia menemukan apa? Menemukan bahwa semacam ada mikroorganisme yang memiliki spora. Nah, dalam penemuannya itu, dia menggunakan cairan bahan organik yang sudah dipanaskan dalam air garam yang mendidih selama 5 menit dan diletakkan dalam ruangan bebas debu. Ternyata tidak ada yang membusuk walaupun disimpan dalam waktu yang berbulan-bulan, dan apabila tanpa pemanasan maka akan terjadi pembusukan. Nah, dari percobaan ini kemudian ditemukan adanya fase termolabil atau tidak tahan pemanasan. Nah, saat bakteri melakukan pertumbuhan dan termosistem pada bakteri sama tahan terhadap panas. Nah, maksudnya apa? Bahwa dari percobaannya Tyndall ini kemudian
mereka menemukan lagi bahwa ternyata ada animal kulus atau ada makhluk hidup yang kecil ini, itu tuh ada yang kalau misalnya sudah dipanaskan itu dia tidak bisa hidup lagi, dan ternyata ada mikroorganisme yang meskipun sudah dipanaskan dia tetap, meskipun sedang melewati tahapan pemanasan, dia tetap hidup gitu. Nah, dari mana mereka lihatnya? Mereka menggunakan melakukan pengamatan mikroskopis. Nah, ternyata mereka menemukan ada semacam, bisa kita katakan kalau saat ini sudah bisa kita katakan sebagai bakteri ya, tapi pada saat itu mereka masih mengetahui bahwa itu tuh semacam mikroorganisme yang memiliki endospora, yang membentuk spora gitu. Nah, dari penemuan itulah kemudian mereka mulai mencari cara bagaimana cara mensterilisasi bahan yang mengandung bakteri ataupun bentuk spora. Nah, dari sinilah awal mula sehingga kita mulai paham bahwa ternyata proses sterilisasi itu salah satunya menggunakan proses pemanasan. Nah, misalnya uh, pada saat kita menggunakan alat-alat di laboratorium mikrobiologi, salah satu cara untuk mensterilisasinya yaitu dengan menggunakan pemanasan. Jadi kita akan memanaskan semua bahan, semua alat yang akan kita gunakan, dan sebisa mungkin tidak terkontak oleh udara yang tidak steril. Gitu. Masuk salah satunya adalah ini pada saat kita berbicara. Gitu. Jadi benar-benar harus steril kalau dalam laboratorium mikro. Nah, pokoknya ada sangat banyak sekali. Nanti semuanya kalian bisa pelajari di dalam modul 1 ini. Nah, kan saya masukkan semuanya dan kalian bisa pelajari perkembangannya, sejarahnya satu persatu sampai dengan penemuan kehidupan anaerob, kemudian ada penemuan enzim, kemudian penemuan tentang mikroba penyebab penyakit. Nah, dan ada juga yang tadi penemuan virus, kenapa sehingga virus itu bisa ditemukan, bagaimana bentuknya, kemudian kenapa sehingga mereka tidak memasukkannya atau menggabungkannya ke dalam bakteri atau mikroorganisme yang lain, yang kemudian dia itu, yang sekarang ini kita ketahui bahwa virus itu tidak tergolong lagi dalam uh, makhluk hidup gitu. Nah, kemudian ada banyak sebenarnya sampai dengan mikrobiologi tanah, kemudian uh, penggunaan atau apa ya, fungsi dari mikroba itu sendiri atau penggunaan mikroba di dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya ada apa saja. Nah, salah satu contohnya itu ada misalnya yang paling sering ya, yang paling gampangnya itu antibiotik. Nah, itu antibiotik salah satu uh, uh, salah satu penggunaan mikroba, yang mana penggunaan mikroba itu dari penisilin atau dari jamur Penicillium sp atau streptomycin oleh Actinomycetes atau Streptomyces. Oke, kemudian yang lain lagi apa ya? Oh, misalnya penggunaan mikroba dalam dunia pertanian yang kita paling kenal itu adalah ada biopestisida, kemudian pengomposan. Nah, itu juga menggunakan prinsip-prinsip dari mikrobiologi. Jadi kita menggunakan atau memanfaatkan siklus hidup dari mikroba. Nah, jadi ketika mengetahui bahwa mikroba ini bagaimana cara supaya dia melakukan penguraian dalam proses pengomposan, maka apa saja yang harus kita berikan. Nah, itulah salah satu contoh penggunaan mikroba di bidang pertanian. Nah, termasuk juga di bidang konservasi. Nah, jadi untuk nah, untuk pertemuan kali ini
Untuk pertemuan kali ini pada bagian sejarah perkembangan mikrobiologi, saya rasa cukup sampai di sini. Dan untuk tugas dan kemudian soal latihan akan kalian bisa pelajari dari modul yang nanti akan saya bagikan. Nah, jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, maupun nanti kita akan bahas pada di pertemuan di kelas, tentu saja di program studi biologi di Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di mata kuliah mikrobiologi. Saya Rasmi Haji Penuh, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar agar lebih banyak tahu, karena biologi itu sendiri kita mempelajari makhluk hidup yang mana makhluk hidup itu sendiri sangat berguna untuk diri kita dan bahkan kita sendiri termasuk di dalam yang kita pelajari. Nah, terima kasih. Sampai jumpa.